berapa karma buruk yang Anda ketahui? Kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri pertanyaan saya ini? Karena boleh. Ada berapa karma buruk? 10. Lah Anda aja nggak tahu loh 10 karma buruk itu kok pengen bahagia? Jangan-jangan sering nih melakukan karma buruknya. Ada 10 apa saja? 10 karma buruk apa saja? Mama. Dibagi menjadi karma buruk yang melalui tubuh, melalui ucapan, dan juga melalui pikiran. Yang melalui tubuh ada 3, yaitu apa? Membunuh, mencuri, dan berzina. Yang melalui pikiran apa? Berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan bergunjing. Lihat, bergunjing itu apa sih? Menceritakan keburukan orang lain. Kalau memfitnah apa? Menjelekkan orang lain yang tanpa fakta. Beda kan? Jadi melalui ucapan, berbohong, memfitnah, kata-kata kasar, dan 4 kan? Yang keempat, bergunjing. Di salah satu sutta Buddha mengatakan, apa sih ciri seseorang bisa disebut sebagai manusia baik, atau apa itu ciri manusia yang jelek? Dan Buddha mengatakan, ciri manusia baik ya, Sappurisa Sutta. Seseorang yang baik itu cirinya seperti ini. Walaupun dia tidak akan pernah menceritakan kebaikan dirinya sendiri, itu ciri manusia baik. Ya, tidak akan ya. Kalaupun diminta untuk bercerita, menceritakan kebaikan dirinya sendiri, gitu, dia hanya akan bercerita sedikit saja. Gitu. Jika sebaliknya, dia tidak akan menceritakan kejelekan orang lain. Itu ciri orang baik. Kalau diminta untuk bercerita, dipaksa untuk bercerita, dia hanya sedikit saja menceritakan kejelekan orang lain. Itu ciri orang yang baik. Ciri orang yang tidak baik apa? Kebalikannya. Walaupun tidak ada yang minta, dia udah ngomong yang jelek tentang orang lain gitu. Apalagi diminta, ya kan? Makin ditambahi berkembang biak, ditambah-tambahin. Jadi lihatlah, karma melalui ucapan pun ya. Kalau kita tidak memahami, maka kita akan sering jatuh dalam memfitnah seseorang, mempergunjingkan seseorang, dan hati-hati. Karma buruk ini, kalau dia berbuah dengan memunculkan kelahiran, dia tidak akan pernah bisa memunculkan kelahiran untuk terlahir sebagai manusia, dewa, atau bahkan Brahma. Karma buruk ini hanya memfitnah, mempergunjingkan seseorang. Kalau dia berbuah dengan memunculkan kelahiran, maka seseorang tersebut akan bisa terlahir di alam yang bawah. Hanya bergunjing saja, menceritakan kejelekan seseorang yang meskipun fakta, kan ada orang ya kan fakta nggak apa-apa lah. Kenyataannya emang dia jelek ya, tapi tidak perlu kita ceritakan. Kalaupun harus diceritakan, ya sedikit saja yang kita ceritakan. Nah, itu karma ucapan. Karma batin yang hanya muncul di mental saja itu apa? Ketamakan, tamak. Setangga saya beli mobil, enak nih kalau mobilnya ini jadi milik saya. Ada keinginan untuk memiliki harta benda orang lain. Bahkan hanya muncul di batin saja, itu sudah merupakan karma buruk. Atau karma mental, karma batin yang kedua apa? Kehendak jahat. Ya, kehendak jahat itu kehendak untuk menyakiti makhluk lain, untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain, dan lain sebagainya. Hanya berpikir saja itu sudah karma buruk loh. Tidak harus direalisasikan melalui ucapan ataupun melalui perbuatan tubuh. Dan yang ketiga adalah pandangan salah, pandangan yang tidak mengakui bekerjanya hukum karma. Ya, bukan berarti harus mengakui secara teoritis, tetapi tidak mengakui itu dalam konteks bahwa seseorang yang tidak mengakui, tidak percaya pada hukum karma, maka dia hidupnya akan seenak dia sendiri, karena dia tidak mempercayai bahwa perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan, perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan, sehingga dia akan apa yang sering terjadi di dunia barat dulu pada tahun-tahun 70-an. Udahlah, hidup hanya sekali, nikmati saja. Setelah ini sudah tidak ada kehidupan. Mari kita puas-puaskan di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka tidak hidup dengan menjunjung tinggi moralitas, ya. Nah, itu karma baik. Karma buruk. Karma baik adalah kebalikannya, ya. Absence atau tidak membunuh, tidak mencuri, dan
seterusnya. Ya, ada lagi 10 kebajikan. Di samping 10 kama baik, ada juga 10 kebajikan, yaitu apa? Dana. Ya, jadi merupakan kama baik juga, berdana, sila, melatih sila-sila kita, bermeditasi, ya. Kemudian apa? Menghormati mereka yang pantas untuk dihormati, ya. Kemudian apa? Melakukan pelayanan, menjadi abdi dhamma, melayani supaya kelas ini berjalan dengan baik. Ini juga kebajikan, ya. Kemudian apa? Pati dana, melakukan pelimpahan jasa, mendedikasikan semua perbuatan baik kita itu kepada orang lain, itu pun juga kama baik, ya. Kemudian mendengarkan dhamma saat ini adalah kebajikan juga. Saya sekarang mengajarkan dhamma, ini juga merupakan kebajikan. Dan yang terakhir adalah meluruskan pandangan. Apa itu meluruskan pandangan? Kalau selama ini saya masih sering komplain, menyalahkan orang lain, menyalahkan kehidupan, berarti kan ini pandangannya masih bengkok kan? Kenapa bengkok? Karena dia masih menyalahkan wujud di luar dirinya atas penderitaan, kesalahan, kesusahan, kesulitan yang dia alami. Karena hukum kama mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami itu karena buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi Anda pantas untuk menerima apa yang sudah Anda terima tersebut. Kalau Anda tidak pantas, Anda tidak bakal menerimanya. Sangat sederhana teorinya, bahwa Anda sudah menerimanya berarti memang Anda sudah itu manusia yang paling pantas untuk menerimanya, ya, baik itu hal buruk maupun hal baik, ya. Jadi meluruskan pandangan, ya. Dulu kita sering komplain, sekarang jadi sedikit komplainnya. Jadi pandangannya sudah mulai lurus kan? Yang bengkok-bengkok sudah mulai diluruskan. Dulu sering marah-marah, kenapa? Karena kemarahan itu kan menolak bekerjanya hukum kama juga, betul? Kalau Anda marah terhadap seseorang, lihat, Anda mulai menempatkan kesalahan pada orang tersebut. Bukankah ini menolak bekerjanya hukum kama? Kalau Anda paham bahwa kesulitan ini terjadi karena karma buruk saya berbuah, maka sudah tidak ada kesempatan dan tidak ada niat lagi untuk memarahi orang lain. Betul tidak? Jadi apapun yang muncul melalui panca indera Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang masuk ke dalam panca indera Anda yang lain, itu adalah buah kama Anda. Sehingga sudah tidak ada ruang lagi buat membalas dendam, tidak ada ruang lagi buat marah-marah, tidak ada ruang lagi buat komplain ini, komplain itu, mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan melatih supaya batin kita ini bisa menerima apapun yang terjadi di saat ini, maka kehidupan menjadi semakin tenang dan damai. Nah, mari